siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dibaca dulu dari Pak Sapri, halaman 575. Oh, 575 ya? 575. Ya, tak hanya melibatkan istrinya, Abu Lahab juga bahkan melibatkan anak-anaknya. Silakan Pak Sapri dibaca. Moodnya dibuka ya Pak. Di saya mungkin halamannya agak berbeda ya. Iya Pak, ya. Itu belum pelajaran ketiga ya Ustaz ya? Iya. Masih pelajaran kedua. Masih pelajaran kedua Pak ya? Iya. Setelah bagaimana keterlibatan istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, lalu pula bagaimana anaknya juga melibatkan diri. Perintah Abu Lahab itu juga didukung istrinya itu sudah ya? Sudah. Itu angkaan Utaibah sudah. Ini Pak Sapri, dia yang ada bacaan ini Pak Sapri, yang ada bacaan tak hanya melibatkan istrinya itu. Yang ada ini yang apa Muzammam Asoina di bawahnya Pak Sapri. Ayatnya target apa? Tak hanya melibatkan istrinya itu ada. Yang ini yang dia apa ya? Yang ada bacaan kepada Muzammam orang yang tercela, kami menentang itu. Dan segala perintahnya kami menolak, ada itu. Kalau ayat atau hadis mungkin bisa cepat kelihatan. Quran surat apa atau dari Amral Al-As itu sudah belum? Udah lewat itu Pak. Amral As sudah lewat? Iya. Nah itu mereka berangkat berjihad itu belum ya? Berarti dekat dengan pelajaran ketiga ya? Enggak, belum sampai Pak, belum sampai. Maka ada ayatnya atau ada hadisnya itu lebih cepat kita. Ya itulah ayatnya Pak, yang apa? Ada yang ayat panjang apa namanya? Tunggu dulu. Ya. Di situ tertulis TKS An-Nahl Anfal 838. Sebelum Anfal itu Pak, sebelum itu. Innalaqalimu ayatnya. Bapak mundur lagi. Tadi ke An-Nahl 88. Bapak mundur lagi ke belakang Pak. Satu lembar lagi. Di paragraf yang terakhir Pak, di bawah sekali. Abu Lahab juga didukung istrinya itu? Belum? Ya itulah. Mundur ke belakang. Lagi, tak hanya melihat, ya, oke. Itu ya, betul, ya. Lanjut. Ditandai. Hanya melibatkan istrinya, Abu Lahab bahkan melibatkan anak-anaknya untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia memerintahkan dua anaknya untuk menceraikan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi istri mereka. Diceritakan oleh Ibnu Hibban. Terjemahan aja Pak. Terjemahan aja ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi menikah putrinya Ruqayyah dengan Utbah bin Lahab dan Kulsum dengan Utaibah. Ketika turun ayat, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya menceraikan kedua putri Rasulullah SAW itu. Keduanya dua putri beliau itu. Perintah Abu Lahab itu juga didukung istrinya. Lalu Utbah dan Utaibah pun menceraikan istri masing-masing. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka mengajak dan melibatkan anak-anak mereka untuk memusuhi Nabi SAW, meskipun tidak semua mengikuti jejak orang tuanya.
Utaibah setelah menceraikan Ummu Kalsum, ia mendatangi Rasulullah SAW dan menyerang beliau serta mengoyakkan pakaian beliau. Mendapatkan perlakuan biadab seperti itu, beliau lalu mendoakan keburukan kepadanya. Beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salid alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Ketika Utaibah pergi ke Sam bersama rombongan pedagang Quraisy hingga tiba di suatu tempat di Sam yang bernama Az-Zarqa, pada malam itu seekor singa mengelilingi mereka, sehingga Utaibah terus berkata, celakalah ibuku, demi Allah, singa inilah yang akan memakanku seperti yang dikatakan Muhammad kepadaku. Sesungguhnya dia telah membunuhku pada saat ia berada di Makkah dan aku berada di Sam. Pagi harinya singa itu menggigit Utaibah sepenuh mulutnya dan membunuhnya. Kecelakaan yang dialami Utaibah semakin jelas menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri yang mengingkari Nabi SAW dan melakukan permusuhan kepada beliau dan agamanya. Tentang adanya azab tambahan kepada orang kafir yang melakukan permusuhan kepada Islam dan menghalangi manusia dari jalannya juga diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wasaddu an sabilillahi riznahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan yang demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Terjemahan Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 88. Ayat ini jelas adanya tambahan siksa bagi orang kafir yang menghalangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, orang-orang yang mengingkari kenabianmu dan mendustakanmu apa yang engkau bawa kepada mereka, wahai Muhammad, dan menghalangi dari jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta menghendakinya, maka kami tambahkan siksa pada hari kiamat melebihi azab yang menimpa mereka. Bukti lainnya bahwa kekufuran mereka itulah menjadi sebab ditimpakannya azab adalah adanya dalil yang menerangkan bahwa jika mereka mau bertaubat terhadap kesalahan yang dilakukan, melakukan perbuatan dan mati dalam keadaan iman, akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Terjemahan Quran Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-38. Dari Amar Al-As, dia berkata, Falamma ja'alallahu Islama fi qalbi ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu sud yaminaka fal uba'ika fabasata yaminahu qala faqabattu yadi qala malaka ya amru
Qala qultu aradtu anna astarita. Qala astaritu bimaza. Qultu an yughfarali. Qala ama alimta anna islama yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW. Aku berkata, bentangkanlah tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu. Maka beliau membentangkan tangan kanannya. Dia berkata, mau aku tahan tanganku? Tidak menjabat tangan Nabi SAW. Beliau bertanya, ada apa wahai Amr? Dia berkata, aku ingin meminta syarat. Nabi SAW bertanya, apakah syaratmu? Aku berkata, agar aku diampuni. Maka Nabi SAW bersabda, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Sesungguhnya hijrah menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan haji menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang terjadi pada Utbah bin Abu Lahab. Berbeda dengan orang tua dan saudaranya, yakni Utaibah, yang mati dalam keadaan kafir. Utbah akhirnya beriman. Itu terjadi pada penaklukan kota Mekah. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, dia bersama saudaranya yang lain, Mu'attab bin Abi Lahab, masuk Islam. Nabi SAW pun bergembira dengan keislaman dua orang sepupunya ini. Tak hanya itu, mereka pun berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Hamzah bin Utbah berkata, keduanya berangkat bersama Rasulullah SAW ke Hunain dan berperang bersama beliau di sana. Keduanya juga tetap teguh bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang teguh tidak ikut lari dari kalangan Ahlul Bait serta para sahabat. Pada perang itu, mata Mu'attab terkena senjata musuh. Setelah terjadi penaklukan Makkah, tak ada seorang pun laki-laki dari Bani Hasim tinggal di Makkah, kecuali Utbah dan Mu'attab putra Abu Lahab. Pelajaran ketiga. Sudah Pak. Oh, ya. Jadi Bapak-bapak, ternyata Abu Lahab itu tidak hanya melibatkan istrinya. Anaknya sendiri pun dia libatkan. Ini ya, anaknya Abu Lahab itu diajak oleh Abu Lahab untuk memusuhi Rasulullah. Dengan fakta Abu Lahab itu memerintahkan agar dua anaknya untuk menceraikan dua putri Rasulullah yang menjadi istri mereka. Ya, ternyata anaknya Abu Lahab itu menikahi anaknya Rasulullah. Rasulullah itu sebelum diutus menjadi nabi, dia belum diutus menjadi nabi. Rasulullah itu menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab. Jadi istri pertama Ruqayyah itu, suami pertama Ruqayyah adalah Utbah bin Abi Lahab. Jadi Utbah ini adalah anaknya Abu Lahab. Dan Ummu Kulsum, ya, Ummu Kalsum kalau dulu disebut Ummu Kalsum, dengan Utaibah. Nah, jadi satu bernama Utbah, satu bernama Utaibah. Utbah dengan Ruqayyah,
Utaibah dengan Ummu Kalsum. Jadi ketika ayat ini turun, ya, Abu Lahab itu ternyata merintahkan kedua anaknya itu menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. Diperintahkannya. Nah, keduanya. Akhirnya keduanya itu pun tadi menceraikanlah kedua putri Rasulullah. Jadi diceraikannya akhirnya anak Rasulullah tadi. Dua-duanya. Ini dia, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ternyata perintah Abu Lahab itu didukung oleh istri Abu Lahab. Jadi kan Abu Lahab memerintahkan kepada Utbah dan Utaibah agar Utbah itu menceraikan Ruqayyah, Utaibah itu agar menceraikan Ummi Kalsum. Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab, setuju. Nah, lalu Utbah dan Utaibah ini pun ternyata menceraikanlah masing-masing istrinya. Utbah itu diceraikannya si Ruqayyah, Utaibah diceraikannya Ummi Kalsum. Ini orangnya abang adik ini. Utbah sama Utaibah adik abang adik, anak Abu Lahab. Ruqayyah dengan Ummi Kalsum itu juga abang adik. Nah, kakak adik kan gitu. Ini boleh ya, dalam pernikahan itu boleh. Jadi Abu Lahab ini ternyata memerintahkan itu. Akhirnya keduanya pun menceraikan tadi. Jadi setelah Utbah dan Utaibah menceraikan Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummi Kalsum, ini menunjukkan jelas ya bahwa mereka itu mengajak dan melibatkan anak-anak mereka untuk memusuhi Nabi. Nah, meskipun tidak semua mengikuti jejak orang tua mereka, tapi yang dua ini, Utbah sama Utaibah itu, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Abu Lahab. Utbah setelah dia menceraikan Ummu Kalsum, ya Utbah ini diceraikan Ummu Kalsum, Utaibah setelah dia menceraikan Ummu Kalsum ini, ternyata dia mendatangi Rasulullah. Bahkan dia ingin untuk menyerang Rasulullah. Yang mana dia mengoyakkan pakaian beliau. Jadi Utaibah ini perlakuannya kurang adab lah kepada Rasulullah. Dikoyaknya baju Rasulullah. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu, maka Rasul pun berdoa. Ya. Allahumma sallid alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah atasnya anjing di antara anjing-anjingmu. Ya, ini kalau ada orang kafir itu bisa dibuat begitu doanya. Allahumma sallid alaihi kalban min kilabika. Nah. Allah mengabulkan ternyata doa Rasulullah. Yang mana Utaibah ketika beliau pergi ke Syam, ya, bersama dengan rombongan pedagang Quraisy, ada di satu tempat di Syam sana yang bernama Az-Zarqa. Pada malam itu ternyata ada seekor singa mengelilingi mereka. Nah, sehingga Utaibah terus berkata, celakalah ibuku. Demi Allah, singa inilah yang akan memakanku seperti yang dikatakan Muhammad kepada. Sesungguhnya dia telah membunuhku pada saat ia berada di Mekah dan aku berada di Syam. Ini katanya Utaibah. Nah, akhirnya pada pagi harinya singa itu pun ternyata menggigit Utaibah sepenuhnya mulutnya dan juga membunuhnya. Itulah doa Rasulullah itu dikabulkan. Jadi akhirnya Utaibah pun mati digigit singa. Dengan doanya
Rasulullah. Jadi bapak-bapak, yang mana kecelakaan yang dialami Utaibah semakin jelas menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Jadi itu mengakibatkan perbuatannya sendiri. Kenapa? Karena dia mengingkari Nabi. Dan dia melakukan permusuhan kepada Nabi. Jadi orang yang mengingkari Nabi, orang yang melakukan permusuhan kepada Nabi, pasti itu mendapatkan kecelakaan. Dan itu bisa kita lihat kan faktanya hari ini. Berapa banyak orang ingin untuk mencoba menjelek-jelekkan Nabi. Tapi ujung-ujungnya mati kan. Ujung-ujungnya mati yang menakaskan. Itulah bapak-bapak saudara-saudara. Jadi begitulah azab ataupun juga siksaan kepada keluarganya Abu Lahab. Jadi mengenai azab ini ada juga tambahan kepada orang kafir. Yang mana ketika orang kafir itu melakukan permusuhan kepada Islam dan menghalangi manusia dari jalannya, mereka pasti akan mendapatkan azab. Jadi orang yang memusuhi Islam itu akan mendapatkan azab. Itu faktanya bisa kita lihat lah, ya kan? Banyak sekali faktanya kita lihat. Yang terjadi di tengah-tengah umat, diantaranya itu, setiap yang memusuhi Islam itu pasti celaka. Nah, ada dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, ayat 88, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi jilnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Itu yang dikatakan oleh Allah. Jadi ketika ada orang yang melawan Allah, itu Allah timpakan kerusakan kepada mereka. Makanya di sini jelas ya. Ayat ini menjelaskan adanya tambahan siksaan bagi orang kafir. Yang mana dia menghalangi manusia di jalan Allah. Sehingga Imam Ibnu Jarir atau Bari berkata, orang yang mengingkari kenabianmu dan mendustakanmu, apa yang engkau bawa kepada mereka, wahai Muhammad, dan menghalangi dari jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menghendakinya, maka kami tambahkan siksa pada hari kiamat melebihi azab yang menimpa mereka. Nah ini Nabi azab pada mereka, timpakan oleh Allah. Jadi bapak-bapak saudara, bukti lainnya bahwa kekufuran mereka itulah menjadi sebab ditimpakannya azab adalah adanya dalil yang menerangkan. Jika mereka mau bertaubat ya terhadap kesalahan yang dilakukan, melakukan perbuatan dan mati dalam keadaan iman, akan diampuni dosanya. Dan mendapatkan pahala. Tapi kalau mereka nggak mau bertobat, ya mati kafir mereka itu. Tapi kalau mereka bertaubat, mereka diampuni dosanya. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi orang kafir itu kalau dia beriman, dosanya diampuni Allah. Orang kafir. Nah, lalu ada hadis ya dari Amar yang mana falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, Allah menjadikan Islam dalam hatiku, kata dia, ataitu, aku mendatangi Nabi. Jadi Amar ini diberikan Allah petunjuk. Dia pun datangi Nabi dia.
Fakultu, maka aku berkata, ibsud yaminaka fala bayaka. Fabasato yaminahu. Bentangkanlah tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu. Maka beliau membentangkan tangan kanannya. Dia berkata, ya, faqabattu yadi qala malaka ya Amr. Maka aku tahan tanganku, tidak menjabat tangan Nabi. Maka beliau bertanya, apa wahai Ammar? Dia berkata, aku ingin meminta syafaat, syarat, kata dia. Nabi bertanya, apa syaratmu? Aku berkata, agar aku diampuni. Maka Nabi bersabda, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Sesungguhnya hijrah menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, dan haji menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya. Ini hadis Muslim. Jadi, inilah bapak-bapak yang terjadi pada Utbah bin Abu Lahab. Berbeda dengan orang tua dan saudaranya, yakni Utaibah. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama adalah Utbah itu ingin masuk Islam, tapi kalau Utaibah yang mati dalam keadaan kafir, kalau Utbah akhirnya dia beriman. Utbah ini kan suami dari Ruqayyah, sedangkan Utaibah kafir dia. Nah, jadi Utbah ini beriman dia. Itu terjadi pada penakluk kota Makkah. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, dia bersama saudaranya yang lain, Mu'attab bin Abi Lahab, ini juga anak Abu Lahab, masuk Islam mereka. Nabi pun bergembira dengan keislaman dua orang sepupunya ini. Jadi anak Abu Lahab itu akhirnya masuk Islam. Nah, Utaibah dengan Mu'attab. Enggak hanya itu ternyata. Mereka juga ikut berjihad bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Hamzah bin Utbah berkata, keduanya berangkat bersama Rasulullah SAW ke Hunain dan berperang bersama beliau di sana. Keduanya juga tetap teguh bersama Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang teguh tidak ikut lari dari kalangan Ahlul Bait serta para sahabat. Jadi mereka nggak lari, ikut berperang. Makanya mata Mu'attab terkena senjata musuh. Setelah terjadi penaklukan Mekah, tak ada seorang pun laki-laki Bani Hashim tinggal di Mekah kecuali Utbah dan Mu'attab, putra dari Abu Lahab. Jadi dua-duanya ini masuk Islam. Ya, Utbah sama Utaibah, ya, Mu'attab. Nah, Utaibah mati dengan diperangi. Nah, inilah ya bapak-bapak, saudara-saudara, penjelasan dari bab ini. Baik, ada yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Kalau ada yang mau diskusikan. Ya, silakan Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak Assalamualaikum. ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan Pak. Masalah perkawinan antara anaknya Abu Lahab dengan Rasulullah itu posisi sekarang itu tidak boleh ya Ustaz ya, karena itu kan masih satu nasab. Pada zaman dulu atau apakah itu satu pengecualian Ustaz? Ya, jadi yang tidak boleh itu satu orang laki-laki menggabungkan dua orang saudaranya. Umpamanya, ya kan, si A ini laki-laki menikahi si B perempuan. Lalu si perempuan itu tadi, si B, kakaknya, ada adiknya namanya si C. Lalu dinikahinya sekaligus, itu yang nggak boleh Pak.
Tapi kalau yang seperti ini boleh. Karena kan orang ini kan bukan satu mengumpulkan dua saudara, tidak. Jadi ada dua orang, mereka, ya dua orang, si Ibrahim sama si Ali. Laki-lakinya, kakak abang adik, ya kan? Si Ruqayyah sama Ummi Kalsum, kakak adik. Maka orang ini menikahi satu-satu. Ibrahim menikahi Ruqayyah, ya kan? Si Ali menikahi Ummi Kalsum. Ibrahim sama Ali abang adik. Si Ruqayyah sama Ummi Kalsum kakak adik. Bolehkah? Boleh. Yang nggak boleh itu si Ibrahim menikahi dua-duanya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia menikahi mereka abang adik, menikahi juga di sana abang adik, boleh. Nah, sampai kapan si Ibrahim itu tidak boleh menikahi kedua-duanya? Ya sampai mati salah satunya. Ah, gitu. Kalau salah satunya mati, boleh menikahinya. Ah, gitu dia, Pak. Maksud saya bukan itu, Ustaz. Andaikan satu-satu lah misalnya. Tapi sebenarnya kan sama-sama anaknya Abu Muthalib kan. Si Rasul kan cucunya Abu Muthalib. Sedangkan Abu Lahab kan juga anak Abu Muthalib. Itu kalau dalam masalah perwalian kan saling menjadi wali nikah kan bisa, Ustaz. Itu kan mahram termasuk. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Oh iya, itu boleh. Jadi anak-anak mereka ini kan satu wali ya, satu wali. Jadi Abdul Muthalib punya anak Abu Lahab, dan Abu Lahab punya anak Abdul Muthalib punya anak Abu Lahab dan Abdullah. Kan anaknya. Lalu ya kan seharusnya itu kan walinya sebenarnya. Bolehkah menikahinya? Boleh. Nah, jadi iya, sanak bapak boleh menikah, Pak. Sanak bapak boleh menikah. Jadi ya, jadi wali dengan mahram itu berbeda. Kalau wali adalah yang wali itu boleh menikahinya dan boleh juga menikahkan. Tetapi wali yang mana? Wali yang itu adalah wali dari walinya itu tadi seperti sepupunya, itu kan walinya. Sepupunya. Contohnya lagi seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan anak Abdul Muthalib. Sementara itu Fatimah itu anaknya Rasulullah. Jadi kalau dilihat itu kan Fatimah itu kan kemanakannya Rasul Ali itu. Kan kemanakan Ali itu. Rasulullah itu sepupu dengan dia mana dulu. Jadi Rasulullah itu kan sepupu dengan Ali. Jadi Rasulullah sepupu dengan Ali. Karena orang ini kan sepupuan, abang adian. Iya. Lalu sementara itu kan kalau pamannya Rasulullah tidak ada, paman-pamannya juga nggak ada lagi. Yang boleh menikahkan Fatimah itu siapa? Ali kan? Ya. Tetapi Ali itu menikahi Fatimah. Boleh. Boleh ya, Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Karena perkiraan saya itu karena pengecualian dari Rasulullah zaman itu. Ternyata sampai sekarang juga boleh menikahi sepupu ya, Ustaz? Boleh. Yang nggak boleh itu mahram. Mahram itu beda dengan wali. Kalau mahram itu ya sehubungan darah. Seperti perempuan itu mahramnya siapa? Ayahnya, kakeknya, abang kandungnya, adik kandungnya, anak kandungnya. Itu mahram. Itu nggak boleh dinikahinya. Haram hukumnya.
Jadi dia haram menikah dengan atuknya, haram dia menikah dengan ayahnya, haram dia menikah dengan abang kandungnya, haram dia menikah dengan adik kandungnya. Sepupu boleh, nah. Sepupu boleh. Secara hukum syaraknya begitu. Nah, gitu ya Pak? Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Begini ya Pak Sapri, bentar Pak Ustaz, saya nama sedikit. Gini Pak Sapri, misal Pak Sapri punya anak gadis, abangnya Pak Sapri punya anak cowok, itu boleh dinikahkan. Gitu kan Ustaz? Iya. Gitu Pak Sapri. Boleh baca Pak Sapri. Pak Sapri punya anak gadis, abangnya Pak Sapri punya anak cowok, dinikahkan boleh Pak Sapri. Ada lagi yang lain? Dengan anak paman gitu ya, anak paman boleh. Iya. Iya, boleh. Dengan anak paman boleh, dengan apa boleh. Pokoknya Ada lagi yang lain? Pak Ustaz, Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang itu Ustaz, kalau kita mendoakan keburukan buat orang kafir ataupun orang zalim, sebagaimana yang telah didoakan oleh Rasulullah terhadap anak dari Abu Lahab ini, itu boleh ya Ustaz ya kita mendoakan keburukan kepada orang kafir ataupun kepada orang-orang zolim gitu Ustaz ya? Iya. Jadi kepada orang kafir itu, kalau dia melakukan keburukan atau kalau dia melakukan kezoliman terhadap orang Islam, itu boleh kita mendoakan mereka. Seperti Rasulullah sendiri mendoakan Utaibah, yang mana Utaibah ini telah menzolimi Rasulullah dan dia mendoakan karena terzolimi. Tetapi kalau ada orang kafir tidak memusuhi kita, tidak menzolimi kita, itu nggak boleh didoakan. Tapi kalau menzolimi boleh. Contohnya seperti Israel. Hari ini kita doakan agar dihancurkan oleh Allah. Allahumma azil Islam wal muslimin wa ahlakal kafar wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah pasukan-pasukannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu boleh kita doakan. Kenapa? Karena mereka menzoliminya. Bahkan orang yang menzolimi kita secara pribadi, ya secara pribadi, dijoliminya kita secara pribadi, atau disakitinya kita, atau mau dibunuhnya kita, ya secara pribadi, ya. Dan kita mau membela diri kita karena dia mau bunuh, bahkan kalau kita pun mati syahid, dan kita mendapatkan pahala karena kita membela diri kita. Itu kalau terjadi secara pribadi kepada kita. Contoh umpamanya kita lewat, ya kan, ada orang-orang yang zolim untuk menyakiti kita, jelas nampak sudah, dan juga dia sudah mengancungkan parangnya, lalu kita elakkan, kita balas, dan dia mati, kita nggak berdosa. Termasuk juga tadi mendoakan karena kita nggak mampu melawannya. Rasulullah SAW itu mendoakan Utaibah. Kenapa? Karena Utaibah itu menyakiti Rasulullah. Dia serang Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bajunya terkoyak-koyak. Maka Rasul mendoakan begitu. Secara dalilnya begitu Pak. Boleh Pak. Gitu Pak ya. Iya Ustaz. Baik. Ada lagi Bapak-Bapak, saudara-saudara yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya mohon maaf ini. Masih goyang, baru nyampe saya. Sampai rumah tadi jam 6:05. Ya, 6:05. Jadi, dari malam dari Ranto. Atau berapa jam, ya? Iya, dari Ranto jam 11. Ya kan, di kereta itu nggak jelas tidurnya, ribut kali pun. Ada pula yang bolak-balik buka pintu.
Akhirnya saya banting juga pintu tadi. Ya ada itu pekerjanya itu yang apa namanya OB-nya itu buka pintu banting, bangun-bangun. Akhirnya aku banting pintu itu baru terdiam dia. Jadi hampir rumah tadi jam 6 kurang 5 lah. Langsung buka HP. Ini lagi masih oyong-oyong. Jadi saya izin aja, mohon maaf sampai sini kajian kita dulu. Insya Allah nanti Selasa depan bisa kita lanjutkan kembali masuk kepada pelajaran yang ketiga. Ya, mohon maaf pada bapak-bapak, saudara-saudara. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin ya. Ya, saya kembalikan kepada Mang Fakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu waktu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu di kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak-Bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahil alamin dan juga alhamdulillah. Izin ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lagi bilang ini? Waalaikumsalam.